Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, di sini gua akan membawa kalian untuk survei di China terkait perkembangan Pi Network di sana. Seperti yang kalian lihat, jadi itulah fakta real yang ada di China. Kok China mulu bang? Karena China ini negara yang sangat revolusioner. Kenapa demikian? Robot-robot saja di sana sudah sangat canggih. Teknologi di sana itu wah sangat luar biasa canggih ya. Di Shanghai itu udah kayak kota masa depan lah. Bahkan untuk mobil yang dijalankan oleh mesin secara otomatis itu sudah ada di sana. Bahkan negara Amerika Serikat pun beberapa orang di pemerintahannya bangga terhadap negara China. Bagaimana perkembangannya sampai dengan saat sekarang ini. Padahal kita masih se-Asia loh. Cuma negara kita banyak tertinggal gara-gara para koruptornya kebangetan. Tapi gua mohon maaf lah ya, terlalu jujur terkait fakta ini. Nah, kita kembali ke tema. Seperti itulah di China bagaimana antusiasme mereka terhadap Picoin. Karena mereka tahu potensi ya. Mereka itu nggak ngasal. Mereka itu mau belajar gitu. Pelajari teknologinya, ekosistemnya. Makanya mereka sangat antusias sekali dengan Pi ini. Dan mereka yakin 100% Pi ini bisa menggantikan uang. Ya mungkin masyarakat di sana sudah tahu ya permainan uang ini. Uang itu apa? Uang kertas itu hanya dicetak. Dan mereka ingin merevolusi ini semua, menghindari pencetakan ini semua yang hanya akan membuat masyarakatnya miskin untuk merubahnya ke Pi. Asal Pi ini kedepannya tidak ditambah-tambah lagi, maka itu akan membuat nilainya sangat-sangat stabil lah ke depannya. Nah, jadi seperti itu yang kalian lihat bagaimana di beberapa tempat-tempat logo Pi itu sudah sangat-sangat terkenal ya di sana. Di Indonesia gimana bang? Kok nggak ada? Jangan ditanya lah kalau Indonesia. Gua udah sering bahas negara kita itu seperti apa. Contohnya uang itu kan bisa dicetak. Kalau bisa dicetak, kenapa nggak cetak sebanyak-banyaknya? Kasihin aja ke masyarakatnya supaya masyarakatnya lebih makmur, lebih sejahtera gitu, agar nggak miskin lagi gitu. Ya sebenarnya ini bukan hanya di Indonesia ya, tapi di luar negeri ya sama lah permainannya. Untuk menjaga kestabilan ekonomi ya oke lah. Karena kalau tidak ada masyarakat yang miskin nanti nggak ada pekerja lagi. Jadi ini permainan semuanya. Jadi kalau lu semua tuh mau berpikir kritis ya di permainan dunia sebenarnya itu banyak yang nggak adil. Seperti halnya pajak juga. Kalau uang itu bisa dicetak oleh pemerintah, kenapa diadakan pajak? Apakah pemerintah kekurangan uang? Enggak juga. Pajak itu untuk apa sih? Ya itu kalian bisa cari tahu sendiri. Gua cuma kasih inti-intinya aja. Nah, jadi ya mungkin gua terlalu kepanjangan ya bahas ini. Ya sebenarnya gua agak deg-degan juga gitu. Karena ini sudah merambat ke ya lu paham lah maksud gua. Jadi makanya di video sebelumnya gua juga pernah bilang kalau masyarakatnya sudah paham, mungkin akan terjadi revolusi dengan kekuatan negara besar seperti halnya China. Bukan tidak mungkin dapat membuat perubahan di tiap negara untuk menyelamatkan dari kemiskinan. Ini gua masih secara inti-intinya aja nih. Makanya gua itu sering menyarankan kalian untuk mining aja, anggap Pi ini sebagai tabungan. Ya gua itu berpikirnya ke depan itu akan ada sebuah revolusi gitu. Bukan tidak mungkin. Dan yang gua bahas di sini bukan hanya dari gua, tapi seperti yang dibahas oleh Timothy juga. Itulah fakta realnya yang ada. Semua permainan di dunia itu tidaklah adil. Jadi kalau lu mau keadilan, ya lu yang harus bertindak, bukannya lu memohon kepada pemerintah. Itu hal yang salah. Nah, jadi seperti itulah ya antusiasnya para pioner terhadap Pi. Terus kenapa gua tambah-tambahin nih terkait mengenai itu uang, apa uang itu dicetak lah dan lain sebagainya. Ya gua tuh cuman ingin membuka mindset kalian untuk mengetahui kebenaran supaya kalian itu lebih termotivasi lagi untuk mempertahankan Pi kalian. Dan gua juga ingin menjawab beberapa kerisauan dari orang-orang yang katanya udah bertahun-tahun tapi belum ada hasil di Pi. Asal lu tahu ya, orang yang bisa sukses, bisa kaya, memulai dari nol bukan hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun atau sampai 5 tahun. Bahkan mereka sampai 10 bahkan 20 tahun. Apalagi Pi ini adalah proyek besar. Jadi kalau lu nganggap dalam kurun waktu 5 tahun itu adalah waktu yang sangat lama, lu salah ya.
Sebenarnya harusnya Pi ini 20 tahun lagi baru bisa sukses menurut gua. Semuanya itu proses, ada tahap per tahap yang harus dilewatin. Jadi gua tuh bukan hanya ngebacot tanpa dasar ya. Apa yang gua sampaikan berdasarkan yang gua pelajari dari mentor-mentor gua juga. Bahwa mereka itu membentuk kekayaan dari nol sampai mereka bisa sukses. Itu bukan dalam waktu 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun, bahkan 20 tahun. Sama halnya seperti di Pi ini ya, lu harus sabar, harus persistence. Persistence itu kan selalu melakukan hal yang sama, bukan hanya 1-2 kali dilakukan langsung lu nyerah gitu, enggak. Bukan persistence namanya. Jadi secara fakta dan data, lu semua bisa lihat bagaimana antusiasmenya masyarakat China terhadap Pi Coin. Itu saja yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.